merupakan terjemahan dari istilah droits de l'homme yang dalam bahasa Perancis berarti hak manusia. Dalam bahasa Inggris, human right. Hak tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan, atau hak dasar sebagai anugerah ilahi, karena hak tersebut manusia bersifat luhur dan suci. Pun beberapa pendapat yang mengungkapkan tentang pengertian HAM. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah, natural rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Yang kedua, menurut Eleanor Roosevelt, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dibawa oleh manusia sejak lahir dan melekat esensinya sebagai manusia. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dibawa manusia sejak lahir dan telah diperoleh bersama dengan kelahirannya. Hak asasi manusia menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sejak abad ke-13, perjuangan untuk jaminan perlindungan HAM telah dimulai. Usaha ini telah mengalami peningkatan yang sangat pesat pada abad ke-20. Kemajuan pada abad ke-20 ini diilhami oleh terjadinya 2 kali perang dunia dan ditandai oleh penistaan terhadap hak dasar manusia termasuk hak hidup. Tidak lama kemudian, usaha ini telah menjelma menjadi suatu gerakan nasional, dan belakangan ini usaha ini telah menentukan suatu keberhasilan negara terhadap pergaulan internasional. Meski pergerakan perlindungan hak asasi manusia telah menjadi gerakan yang global, sejak deklarasi universal yang dilakukan di Istana Chaillot, Paris 19 Desember 1948, namun sinyalemen terjadinya pelanggaran HAM masih sering kita dengar. Sinyalemen tersebut tidak selamanya benar, tetapi muncul karena perbedaan persepsi dalam memandang HAM di suatu negara. Hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia tanpa adanya perbedaan. Karena hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat kodrat, universal, dan juga abadi, berkaitan dengan martabat manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia, karena setiap manusia tidak boleh membedakan usia, jenis kelamin, budaya, dan juga adat. Fungsi dan tujuan HAM. Ada banyak tujuan dari HAM. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun. Yang kedua, menumbuhkan semangat saling menghargai antar manusia. Dan yang ketiga, memberi batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar. Adapun fungsi dari HAM yaitu agar individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. HAM TAP MPR nomor 17 tahun 1998 menjelaskan bahwa hak asasi manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan pemerintah untuk menghormati, menghargai, dan menyebarluaskan hak asasi manusia kepada seluruh rakyat negara. Contoh HAM TAP MPR nomor 17 tahun 1998 adalah hak untuk mendapat keadilan, hak mendapat keturunan, hak untuk hidup, dan hak mendapat kesejahteraan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000. Undang-undang ini mengartikan tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini diresmikan pada tanggal 23 September tahun 2000. Undang-undang ini mengartikan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan manusia adalah makhluk sosial. Nomor 2. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1988. Undang-undang ini mengartikan penolakan terhadap pemerintah atas kekerasan yang dilakukan pemerintah pada tahun tersebut. Nomor 3. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1989. Undang-undang ini
melakukan pencegahan terhadap kekerasan yang dilakukan manusia maupun pria terhadap wanita. Yang selanjutnya ada HAM berdasarkan Pancasila. Konsep hak asasi yang masih berlaku di Indonesia adalah penjabaran dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang disemangati oleh Pancasila. Maka itu hak asasi manusia ditinjau dari sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ini dijamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang, di mana setiap orang bebas memilih dan menjalankan agamanya masing-masing dengan tidak adanya diskriminasi dan saling bertoleransi, sehingga masyarakat dapat memeluk agamanya dengan aman dan tentram. Hak asasi manusia yang sejalan dengan Pancasila menciptakan landasan moral dan nilai-nilai bersama masyarakat Indonesia. Pancasila yang merupakan dasar negara menekankan kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan. Hal ini sejalan dengan hak asasi manusia yang melindungi martabat, kebebasan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Mengintegrasikan hak asasi manusia dengan Pancasila memastikan bahwa perlindungan hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan dasar budaya dan budaya bangsa. Kerangka hukum nasional dalam UUD 1945, hak atas kedudukan yang sama atas hukum di pemerintah, pasal 2 ayat 1, hak mendapatkan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, pasal 28, hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, pasal 28, hak atas kebebasan memeluk agama, pasal 29 ayat 2, hak mendapatkan pengajaran, pasal 31. Ketetapan RMPR RI nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat beberapa undang-undang, keputusan, dan instruksi presiden seperti Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 terdiri dari 9 bab dan 106 pasal yang berisi tentang hak manusia sebagai ciptaan Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai warga negara. Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan dan pelaksanaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Keputusan Presiden Rakyat Indonesia nomor 181 tahun 1889 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pasal 26 ayat 1, setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Pasal 26 ayat 2, setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi, berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya, serta wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 ayat 1, warga negara Republik Indonesia bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Pasal 27 ayat 2, setiap orang bebas meninggalkan warga negara Republik Indonesia dan kembali ke wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal-pasal HAM contohnya, pasal 5 ayat 1, setiap warga negara berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan menaikkan taraf hidupnya. Pasal 20 ayat 1, tidak seorang pun boleh diperbudak dan diperhamba. Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan keamanan negara.